Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok kita pada sore hari ini, diharapkan kepada teman-teman dapat menandatangani daftar hadir, yang mana daftar hadirnya akan saya berikan di akhir konseling kelompok kita. Oke, selanjutnya apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya konseling kelompok kita pada hari ini dapat berkah. Oke, saya akan memimpin dengan doa agama Muslim. Kepada teman-teman yang lain, dipersilakan berdoa sesuai agamanya. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal karimi azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dosa para dosen kami, serta dosa dari pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu yang mana kami dapat diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, serta nikmat hidup, sehingga kami dapat berkumpul di Zoom virtual untuk melaksanakan konseling kelompok via daring. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah dari doa dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah khusyuk untuk doa bersamanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok ialah salah satu bentuk layanan BK yang membantu memecahkan masalah pribadi anggota kelompok dengan memanfaatkan suatu dinamika kelompok. Setelah pengertian konseling kelompok, masuk kepada tujuan konseling kelompok. Adapun tujuan dari konseling kelompok ini ialah di samping mengentaskan atau menyelesaikan masalah yang dialami anggota, konseling kelompok ini juga bertujuan untuk mengembangkan aspek kepribadian anggota kelompok yang lain, seperti berani berbicara depan umum atau di depan teman-temannya, berani menanggapi pendapat lain atau mengemukakan pendapatnya, dan mampu bertenggang rasa. Oke, selanjutnya adapun latar belakang kenapa kita perlu melakukan konseling kelompok, yaitu karena banyaknya masalah yang dialami pribadi atau teman sekelompok kita yang tidak dapat diselesaikan oleh dirinya pribadi. Maka karena itulah kita melakukan konseling kelompok pada sore hari ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pelaksanaan kegiatan konseling kelompok ini, yang mana semua anggota kelompok memiliki kesempatan untuk mengungkapkan masalahnya, bertanya, berpendapat, menanggapi pendapat dari anggota kelompok lain dengan menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan anggota kelompok. Oke, setelah pelaksanaan masuk kita adapun azas kegiatan bimbingan konseling kelompok ini, yaitu ada 5 asas utama. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang mana segala sesuatu yang kita bahas atau kita bicarakan dalam konseling kelompok hari ini hanya saya sebagai PK dan teman-teman kelompok sekalian yang mengetahui ya. Tidak boleh orang lain mengetahui apa yang kita diskusikan pada hari ini. Kemudian ada yang kedua, asas kekinian. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk dapat mengemukakan masalahnya yang sedang dihadapi saat ini, tidak yang di masa depan atau yang di masa lampau gitu. Yang saat ini agar di masa depan dapat menyelesaikan masalah tersebut.
Kemudian yang ketiga ada asas kesukarelaan. Diharapkan semua anggota kelompok dapat sukarela tanpa ragu-ragu untuk mengemukakan pendapatnya atau permasalahannya untuk diselesaikan bersama. Kemudian yang keempat ada asas keterbukaan. Diharap kepada semuanya dapat saling terbuka, yang mana saya sebagai PK dan kalian sebagai anggota kelompok perlu saling terbuka untuk pemecahan masalah yang akan kita bahas nantinya. Dan yang terakhir, adapun asas kenormatifan, yaitu dalam layanan ini yang kita lakukan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Siapa yang mau menyampaikan masalah atau ide atau pendapat, silakan tunjuk tangan terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, marilah kita mengakrabkan diri dengan melakukan sebuah game. Kepada teman-teman, apakah bersedia melakukan sebuah game? Bersedia PK. Oke, adapun games yang akan kita lakukan ialah melatih kefokusan, yang mana dia namanya kelipatan dua, games kelipatan dua, yang mana games kelipatan dua ini melatih kefokusan kita agar dapat melakukan bimbingan kelompok dengan baik, gitu ya. Intinya melatih fokus lah. Langsung saja saya kasih tahu rules-nya atau peraturannya atau bagaimana cara melakukannya. Pokoknya saya akan menyebutkan angka dari 1 sampai 20, ya kan? Enggak usah 20, 10 aja biar nggak banyak, ya kan? Pokoknya dari klip angka 1 itu kita tunjuk angka 1 gini, ya kan? 1. Pokoknya kalau angka 2 itu kita tepuk tangan. Pokoknya kelipatan 2, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10 itu tepuk tangan. Selain dari angka itu, kita tunjukkan tangan kita. Angka itu, misal 1, 2, 1, 3, ya kan, 5, gitu. Oke, apakah sudah paham teman-teman? Sudah. Oke, untuk hukumannya seperti biasa, seperti yang lalu-lalu. Kalau salah, teman-teman menuliskan namanya menggunakan kepala ya. Oke, kita mulai saja. Saya mulai dari 1, 3, 4, 5, 3, 2, 7, 8, 6, 5, 4, 9, 10, 7. Oke, sepertinya fokus teman-teman ya, berarti nggak ada hukuman ya. Oke, setelah kita melakukan games, selanjutnya yang akan kita lakukan ialah saya akan bertanya kepada teman-teman apakah rules yang sudah saya sampaikan, apakah sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, bilang tidak. Oke. Apakah teman-teman sudah siap untuk kita melaksanakan konseling ini? Oke. Siap PK. Oke, masuk kita ke pembahasan ya. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, adakah teman-teman yang ingin mengungkapkan masalah pribadinya, yang mana kondisi di mana memang betul ada terjadi masalah dalam diri kalian yang tidak diinginkan karena mengganggu pikiran, perasaan, dan mengganggu kehidupan sehari-hari, sehingga perlunya untuk dibahas di konseling kelompok kita pada hari ini. Kepada teman yang ingin mengemukakan masalahnya, saya persilakan. Sebutkan namanya. Saya PK atas nama Anggi Hayani Damanik. Oke, kepada Anggi saya persilakan. Oke.
Terima kasih kepada PK. Jadi permasalahan yang terjadi pada diri saya, yang benar-benar terjadi pada diri saya adalah saya sering merasa tidak percaya diri dengan kemampuan saya sendiri. Itu saja PK. Saya kembalikan kepada PK. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman. Apakah setuju kita akan membahas permasalahan Anggi ini? Jika setuju, angkat jempolnya. Oke. Oke, adapun pembahasan kita pada konseling kelompok pada sore hari ini ialah membahas permasalahan Anggi. Oke, langsung saja masuk ke bagian selanjutnya, itu kepada teman-teman anggota kelompok dapat bertanya kepada Anggi mengenai kronologis permasalahan mengapa Anggi mengalami permasalahan tersebut. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk bertanya kepada Anggi. Izin bertanya, Anggi boleh? Oke, boleh kepada Grace dipersilakan. Tadi permasalahannya apa, boleh diulangi? Permasalahan yang saya alami itu saya tidak percaya diri dengan kemampuan yang saya miliki. Oke, itu terjadi mulai kapan? Semenjak kapan gitu? Mulai saya kelas 2 SMA. Di SMA gitu. Oh. Jadi ketidakpercayaan ini apakah sampai sekarang masih sering terjadi atau hanya sekali-sekali saja atau gimana? Permasalahan itu bisa kapan saja datang. Karena gimana ya, kalau ketika kita pernah merasakan bahwasanya kita tuh berpendapat gitu, tetapi ada salah satu teman yang menyangkal bahwasanya itu salah gitu. Ketika ada teman yang mengatakan pendapat si Anu itu salah gitu. Disitulah saya merasa bahwanya apa yang saya bilang atau apa kemampuan yang saya punya itu salah gitu. Jadi disitulah bangkit rasa ketidakpercayaan diri saya gitu. Oh, jadi masalah itu timbul ketika kamu pernah dikata-katain sama orang bahwa pendapatmu itu tidak bagus dan tidak benar, seperti itu? Iya, benar. Oke, jadi dari dalam dirimu sendiri apakah ada keinginan untuk berubah atau gimana? Yang pastinya ada, sangat-sangat ada untuk berubah gitu, untuk lebih percaya diri atau mungkin lebih dengan omongan orang gitu. Karena kan dengan bagaimanapun kita tuh bebas untuk berpendapat kan, namanya juga apalagi kita negara demokrasi gitu. Siapapun yang berpendapat itu berhak dan seperti yang dibilang atau yang disampaikan oleh PK tadi bahwasannya di konseling kelompok ini tidak ada yang saling menyalahkan gitu. Jadi bagaimanapun saya harus tetap belajar percaya diri dengan apa yang saya punya gitu. Tapi terkadang saya juga merasa bahwa saya itu nggak percaya diri dengan kemampuan saya gitu. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Grace. Saya kembalikan kepada PK. Oke, terima kasih atas yang ditanyakan Grace kepada Anggi. Kepada teman-teman yang lain, adakah ingin bertanya mengenai kronologis kenapa Anggi mengalami permasalahan tersebut? Saya persilakan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada? Kak Indah coba, Kak Indah. Coba tanya kepada Anggi apa bagaimana kronologisnya. Padahal saya mau jawab di penyebab. Oke, baik, terima kasih kepada PK. Nah, satu pertanyaan saya kepada Andi ini, penyebabnya itu kan ini tidak percaya diri dengan kemampuan yang kita miliki kan. Nah, pasti Anggi itu merasa nggak sih kalau misalkan orang tuh insecure ya? Iya, Kak. Orang kadang kalau pun gini, orang tuh jawabannya tuh pinter gitu, bagus. Kadang bukan pinter sih ya gitu, tapi lebih dia pandai public speaking. Jadi jawaban dia tuh nampaknya tuh keren aja gitu. Sementara kita yang di bawah rata-rata mungkin public speaking jadinya jelek gitu ya kan. Jadi kayak nggak percaya, jawabanku nggak bagus. Karena kita nggak jadi jawab tuh. Ini ngerasa gitu kan pasti. Nah, baik.
kalau memang merasanya seperti itu, maka mungkin kami di sini sebagai anggota kelompok dan juga PK mungkin akan membantu Anggi dalam menyelesaikan masalah tersebut dan membantu Anggi keluar dari rasa tidak percaya diri tersebut. Jadi saya kembalikan kepada mereka. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Indah. Oke, kepada teman-teman lain, apakah ada yang masih ingin bertanya kepada Anggi? Oke, sepertinya tidak ada. Oke, setelah kita membahas mengenai kronologis permasalahan yang dialami Anggi, selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah upaya atau alternatif pemecahan masalah terkait permasalahan Anggi yang ingin teman-teman berikan? Kepada teman-teman, saya persilakan. Izin PK. Oke, kepada Grace saya persilakan. Ini terkait solusi ya? Iya. Oke, jadi menurut pendapat saya pribadi nih ya, karena saya juga tipe orang yang pernah mengalami, bukan tipe orang sih, saya sendiri pernah mengalami apa yang dialami oleh Anggi gitu kan, ketidakpercayaan diri dalam hal ngomong. Sebenarnya kita tahu apa yang mau kita omongkan dan kita tahu apa jawaban dari yang ditanyakan itu gitu kan. Tapi keinginan dari diri kita merasa insecure gitu kayak, nanti kalau aku ngomong ini salah nggak ya, benar nggak ya, nanti kalau salah iya aku dikata-katain gini-gini apa segala macam seperti itu kan. Jadi saya sendiri pun pribadi pernah mengalaminya gitu kan. Jadi solusi yang dapat saya berikan menurut pengalaman pribadi saya, yang pertama, kamu gimana ya, harus bisa berbaur dengan teman-teman yang, ataupun berkawanlah dengan teman-teman yang punyai public speaking yang bagus gitu kan. Dia berani ngomong, berani mengungkapkan pendapat gitu. Karena jika kamu faktor teman itu bisa mempengaruhi kayak mana sikap kita gitu kan. Kalau kita berteman sama orang yang pandai public speaking, pasti kita akan ikut juga, akan terikut gitu, ataupun ilmu dia ataupun kemampuan dia akan nular ke kita gitu kan. Dan yang kedua yaitu berusaha untuk tidak peduli dengan kata-kata orang lain gitu kan, karena dalam prinsipnya kan gini, pendapat itu tidak ada yang benar atau salah, semua orang bebas untuk berpendapat gitu kan. Jadi mau benar mau salah pun ya udah sampaikan aja, mau apapun dibilang orang ya nggak peduli, ya ini yang ku tahu gitu kan, segini yang ku mampu, ya kalian nggak boleh ngejudge aku gitu, karena tingkat pemikiran seseorang, tingkat pengetahuan seseorang itu kan beda-beda gitu kan. Jadi usahakan kamu yang pertama itu seperti yang saya bilang tadi, punya kawan yang jago public speaking, dekati dia. Yang kedua itu tetap saja percaya diri, jangan mau minder terhadap kata-kata orang, jangan pernah peduli terhadap kata orang. Kamu ya kamu, orang ya orang gitu. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke PK. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih kepada Grace. Solusinya sangat bagus ya kepada yang akan diberikan kepada Anggi. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin menyampaikan solusinya kepada Anggi, saya persilakan. Saya izin berpendapat PK. Baik, dipersilakan Abdi. Oke, sebelumnya maaf ya mematikan kamera. Kemungkinan jaringan sini buruk. Jadi untuk upaya atau solusi yang saya berikan untuk permasalahan si Anggi ialah saran saya ya lebih pede aja. Terus seperti yang dibilang Grace tadi, nggak usah pedulikan kata-kata orang, karena itu diri kita sendiri, karena itu kemampuan kita. Itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi untuk itu tetap percaya diri aja, nggak usah pedulikan orang lain gitu loh. Terus pun dari bimbingan kita ini juga kan ada membilang tidak ada pendapat yang salah dan tidak ada yang menyalahkan. Jadi untuk itu tetap percaya diri aja lah ke kemampuan kita itu. Jika misalnya misalnya dikomentari atau dikritik sama seorang, anggaplah itu kritik yang positif. Kalau misalnya semua menganggap kritik negatif, itu bakal menjatuhkan mental kita sih. Jadi untuk itu tetap percaya diri aja dan gak usah pedulikan kata-kata orang lain. Terus anggaplah semua pendapat itu positif. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Abdi. Mantap ya, solusinya real gitu ya kan. Oke, kepada teman-teman lain yang ingin memberikan solusi kepada permasalahan Anggi, dipersilakan. Saya PK. Dipersilakan Kak Indah.
Oke, baik. Jadi alternatif solusi yang bisa ditawarkan yaitu atau bisa dilakukan kok ditawarkan. Yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, berpikir positif gitu. Jadi banyak di antara orang itu yang tidak memiliki rasa percaya diri itu karena pikiran dia itu negatif pada dirinya. Kayak seakan-akan aku tuh nggak bisa ngelakuin itu. Itu kan pikiran yang negatif. Aku tuh nggak bisa kayak dia gitu. Padahal kan semua orang punya kemampuan masing-masing, nggak sama gitu kan. Nah, eh, jadi dengan memiliki pikiran yang positif tentu itu akan mendatangkan hal-hal positif yang ada pada diri Anggi sehingga Anggi pun akan mampu mengatasi rasa minder atau kurang percaya diri yang sedang Anggi hadapi. Lalu yang kedua yaitu ini yang paling penting sebenarnya, menghargai diri sendiri. Jadi cara membahagiakan diri itu yaitu dengan menghargai diri sendiri gitu. Nah, menghargai diri itu ya itu tadi bisa mengatasi kurangnya tingkat percaya diri. Kenapa? Karena itu tadi orang tidak mempunyai kemampuan yang sama gitu loh. Semua orang tuh nggak sama. Kita punya lebih dan kurangnya masing-masing gitu. Lalu yang ketiga, mengenali diri kita yang sebenarnya gitu. Sebenarnya yang paling sulit dari ketidakpercayaan diri ini adalah kita itu kurang mengenali diri kita sendiri atau potensi yang ada pada diri kita. Sehingga gara-gara tidak mengenali diri sendiri ini, akhirnya kita jadi gagal untuk mengenali potensi diri yang ada di dalam diri kita itu tadi. Jadi kita akan menjadi orang yang kurang percaya diri terus-terusan. Lalu yang keempat atau yang terakhir ini menghargai pencapaian diri Anda. Nah, memberikan penghargaan pada diri sendiri itu merupakan langkah atau juga cara yang baik untuk mengatasi rasa kurang percaya diri. Dengan mensyukuri pencapaian apa yang udah Anggi dapatkan, meski hal tersebut itu menurut Anggi sangat kecil dan membuat Anggi itu merasa bahwasanya Anggi ini cuma bisa sampai di sini, sedangkan orang tuh bisa gitu. Tapi itu nggak perlu gitu. Harusnya Anggi menghargai hal sekecil apapun. Jadi Anggi itu jauh lebih menghargai apa yang dianugerahkan Tuhan pada diri Anggi. Dari saya terima kasih, seperti itu saja. Saya kembalikan kepada PK. Baik, terima kasih kepada Kak Indah dan teman-teman lain yang telah memberikan solusinya terkait permasalahan kurangnya percaya diri atau kemampuan diri sendiri oleh Anggi ya kan. Oke, setelah kita mengetahui kronologis permasalahan Anggi dan telah memberikan upaya-upaya yang dapat kita berikan kepada Anggi, selanjutnya saya ingin meminta kepada teman-teman untuk menyampaikan komitmennya seperti komitmen setelah kita bahas konseling kelompok kita pada hari ini. Kepada anggota kelompok sekalian, saya persilakan siapa yang ingin mengumumkakan komitmennya. Saya PK. Dipersilakan kepada Kak Indah. Baik, terima kasih PK. Sesuai dengan solusi yang saya tawarkan tadi, ada satu solusi itu di yang paling terakhir ya. Jadi komitmen saya adalah melalui pembahasan ini saya akan lebih menghargai pencapaian diri saya sendiri gitu. Bahwasanya saya harus meyakini bahwasanya kemampuan saya yang memang seperti itu tidak bisa sama dengan orang, supaya saya nantinya tidak akan merasa insecure atau memiliki rasa minder dan iri hati dengan pencapaian orang. Terima kasih dari saya seperti itu. Saya kembalikan kepada PK. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Indah atas komitmennya. Kepada teman-teman yang lain, saya persilakan. Saya izin berkomitmen PK. Oke, dipersilakan kepada Abdi. Kalau bisa nanti Anggi yang terakhir ya, biar tahu. Oke. Oke, terima kasih PK telah memberikan saya kesempatan. Jadi komitmen saya di sini tentang kemasalahan si Anggi, ya saya kayak mana ya, lebih komitmen saya lebih kayak ngomong-ngomong sendiri, dalam artian kayak kita tuh di depan kaca atau tempat cermin gitu ya kan, kita lihatlah apa kekurangan kita di sana, dan dalam cermin itu kita apa namanya, mencoba menerima apa yang diberikan oleh yang ditakdirkan oleh Tuhan kan. Terus lagi ya, dan lebih mendekatkan diri juga kepada Tuhan, karena kan ini semua kita kan diciptakan olehnya. Jadi karena itu ya kita
tetap pede aja gitu pada diri kita. Terus untuk itu komitmen saya yang intinya komitmen saya itu ya lebih kayak berlatih kembali di depan kaca cermin gitu agar melihat kemampuan kita, apa yang kekurangan kita dan apa kelebihan kita. Itu seperti itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Abdi yang telah menyampaikan komitmennya. Selanjutnya, kepada Grace saya persilakan. Oke, jadi komitmen yang dapat saya buat ya terhadap diri saya sendiri terutama gitu kan, seperti yang dibilang teman-teman tadi. Jadikanlah komentar negatif itu ataupun celaan itu sebagai motivasi dirimu untuk berubah lebih baik lagi, karena sejarahnya gitu kan, dengan adanya komentar negatif, dengan adanya cacian makian ataupun hujatan gitu kan, itu yang lebih bisa membuat kita berubah lagi ke depannya gitu, berubah untuk lebih baik gitu kan. Jadi jangan pernah jadikan itu patokan sebagai kau untuk insecure, untuk tidak pede atau tidak percaya diri gitu kan, tapi jadikan itu sebagai motivasimu ataupun batu loncatanmu yang membuat kau akan sukses nanti ke depannya gitu kan. Dan yang selanjutnya yaitu seperti yang saya bilang tadi, jangan pernah dengarkan boleh, tapi ambil yang baiknya, buang yang positifnya gitu. Jangan terlalu dimasukkan semua gitu kan ke kuping gitu, jangan terlalu diambil kali ke hati gitu kan. Kita ya gimana ya, kita kan sebagai manusia kan orang perasa gitu kan, bisa merasakan, tapi jangan terlalu gitu. Walaupun kita dicaci maki gitu apa segala macam, gak usah nampakkan iya makasih, bilang aja gitu. Kayak udah gak usah membenci dia gitu. Karena dengan adanya dia bisa buat kita jadi berubah gitu. Dengan adanya coba nggak ada dia, ya pasti kita pede aja walaupun salah situ nggak pedulikan gitu kan, nggak boleh juga seperti itu kan. Jadi itu saja sih yang dapat saya buat komitmen terhadap diri saya sendiri utamanya. Terima kasih, saya kembalikan ke PK. Oke, baik, terima kasih kepada Grace. Selanjutnya, apakah Anggi mau menyampaikan komitmennya? Iya, PK. Izinkan saya menyampaikan komitmennya. Oke, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi dengan tadi kita sudah mendengar semua komitmen-komitmen dari teman-teman, dan juga tadi teman-teman juga sudah menyampaikan solusi kepada diri saya gitu kan. Jadi komitmen yang bisa saya ambil dari pertemuan kali ini seperti yang diucapkan oleh teman-teman, tetap percaya diri, terus juga lebih mendekati teman-teman yang memiliki kemampuan public speaking yang bagus, dengan berpikir positif, dengan menghargai diri sendiri, dan mungkin dengan cara kita itu berkaca gitu, bahwasannya semua itu memiliki kemampuan masing-masing dan setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi dengan bagaimanapun kita harus tetap bisa menghargai diri kita dan tetap percaya diri dengan apa yang telah kita miliki. Mungkin itu saja komitmen dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada PK. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan komitmennya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan games untuk penangguhan komitmen yang telah diberikan oleh teman-teman. Yang mana gamesnya ini akan kita ganti dengan mendengarkan sebuah lagu. Kepada teman-teman, nanti saya akan menayangkan sebuah lagu yang ada liriknya. Kepada teman-teman bisa untuk membaca liriknya jika tahu ya. Oke, sebentar ya. Apakah kelihatan teman-teman? Kelihatan PK. Oke. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Oh, mana dia? Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya harus bisa untuk keluarga
bangsa dan negara. Saya pasti bisa. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi, patah hati terseyok setengah mati, terikat oleh lelah resah, ingin menyerah, tak lagi kuat berjalan, ingin ku rebah. Ya tunggu dulu kawan, ini belum akhir, semangat yang pulih akan mengubah takdir. Kesempatan terbuka, nasib akan berubah, pedih dan sakit di saat ini kan terlupa. Mulai sekarang ambil langkah dan berpacu, awal pelan dengan tekad pastikan maju. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah dengan tenang mendengarkan lagu. Semoga lagu yang tersebut yang telah ditayangkan, teman-teman dapat lebih semangat setelah permasalahan yang telah kita selesaikan tadi. Oke, tidak terasa waktunya sudah ada di akhir kegiatan kita ini. Saya ingin bertanya kepada Anggi yang mengalami permasalahan tadi. Apa sih kemajuan yang Anggi dapatkan setelah kita membahas topik hari ini dan telah menaikkan sebuah lagu tadi? Apa kemajuan yang dapat Anggi dapatkan? Kepada Anggi, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi kemajuan yang saya dapatkan dari pembahasan masalah saya tadi, yang pastinya saya mendapatkan motivasi. Yang paling intinya di sini kalau kita membangkitkan rasa kepercayaan diri kita itu motivasi gitu kan. Motivasi dari orang-orang terdekat seperti kalian semua, kalian adalah teman-teman saya. Otomatis kalian sudah memberikan motivasi walaupun hanya dengan kata-kata. Kalian juga sudah memberikan motivasi kepada saya dan otomatis di sini saya merasa lebih percaya diri bahwasannya semua pendapat orang itu tidak ada yang salah dan semua orang itu memiliki kemampuan dan kelebihan itu masing-masing gitu. Yang pastinya saya memiliki menambah rasa percaya diri saya dan motivasi saya. Itu saja sih PK. Baik, terima kasih. Setelah menanyakan tentang kemajuan yang dialami oleh yang masalah yang sudah kita bahas, selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa sih kesan dan pesan serta harapan teman-teman setelah kita membahas konseling kelompok kita pada hari ini? Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan kesan dan pesan serta harapannya, saya persilakan. Oke, kepada Grace saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih PK atas kesempatannya. Jadi sini saya akan menyampaikan pesan, pesan beserta harapan ya, gitu ya. Yang pertama yaitu pesan. Pesannya ya apa ya? Senang dan bahagia lah gitu karena ini topik yang termasuk permasalahan yang sedang saya hadapi juga, nggak sedang sih, termasuk permasalahan yang pernah saya hadapi juga gitu. Jadi saya dari solusi-solusi yang teman berikan gitu kan, dari pendapat-pendapat yang telah teman berikan gitu, saya merasa kayak jadi kita nggak boleh insecure, harus pede gitu, tapi jangan terlalu pede gitu kan, karena yang terlalu itu juga berlebihan gitu kan. Jangan pernah takut untuk berpendapat gitu. Jadi saya sendiri juga mendapatkan sisi positifnya gitu dari teman-teman sekalian gitu, dan kita di sini bisa saling sharing gitu kan, saling berbagi gitu kan. Dan juga beserta pesan itu ya, pesannya semoga ya kita selalu sehat-sehat selalu gitu kan. Semoga pandemi ini cepat berlalu gitu, dan juga kita cepat bertemu gitu kan, jangan via Zoom kayak gini lagi kan, bosan gini kan, Zoom terus Zoom. Kita satu sama lain bercanda di sini, tapi aslinya kan kita belum tahu satu sama lain, kecuali Musir sama Abdi ya. Musir sama Abdi udah tahu kok. Kepada Kak Indah, Anggi belum pernah jumpa gitu kan. Jadi semoga kita cepat jumpa, ketemu semoga kita soon nanti jumpa ya, kita harus meet ini berlima ini ya.
Terus harapannya ya semoga apa yang kita sampaikan di hari ini bisa kita terapkan dalam diri kita sendiri, dalam pribadi kita. Jangan pantang menyerah, tetap semangat, dan juga tetap kejar cita-cita kalian. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Grace, kesan dan pesannya mantap ya kan. Oke, kepada teman-teman yang lain, jika ada yang ingin memberikan kesan dan pesannya, saya persilakan. Saya ingin memberikan kesan dan pesan PK. Baik, kepada Abdi saya persilakan. Oke, terima kasih kepada PK. Kesan saya yang pertama ya, pada kegiatan konseling kelompok pada hari ini, kesan saya senang, mantap, paten maknyos, ya kan? Karena kan permasalahannya ini yang dialamin si kawan kita, kan bukan hanya dia saja yang mengalami kan, masih ada orang yang di luar sana yang mengalami hal tersebut. Kemudian pesan dan saya pada kegiatan kelompok ini kembali lagi ya yang seperti yang solusi yang Sanji lah ya, khususnya tetaplah percaya diri, percaya diri dan jangan anggap kemampuan kita itu adalah yang paling baik lah dari semua orang gitu loh. Dan jangan anggap kata-kata orang itu kata-kata ya apa namanya, jangan menganggap kata-kata orang itu serius lah, anggap aja lah yang positif-positif aja ya kan. Oke, itu saja kesan dan pesan saya. Oke, terima kasih kepada Abdi yang telah menyampaikan kesan dan pesannya. Selanjutnya kepada teman-teman, adakah yang masih ingin menyampaikan kesan dan pesannya? Saya persilakan. Oke, kepada Kak Indah saya persilakan. Semangat kali ya. Yes, semangat kali. Nah, kesannya itu yang kesannya pada pertemuan hari ini membahas topik ini udah pasti senang ya. Senangnya itu karena seperti yang teman-teman tadi bilang, bahwasanya topik ini sebenarnya bukan cuma kita yang alami, tapi hampir semua kan kita punya rasa minder, rasa tidak percaya diri dengan kemampuan diri kita sendiri. Nah, untuk pesannya di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya khususnya untuk diri saya dan untuk teman-teman yang lain, yaitu lebih mencintai diri sendiri, percaya akan potensi diri, lebih menghargai diri sendiri, bahwasanya apa yang kita punya ya itulah kemampuan yang kita miliki. Bukan berarti kita nggak bisa setara dengan orang yang kita anggap oh dia punya kemampuan diri yang lebih tinggi daripada kita. Sebenarnya kita bisa, asal kita mau mengasah itu gitu loh. Orang kan nggak semua terlahir itu pintar, pasti ada prosesnya. Mungkin aja orang yang kita anggap memiliki kemampuan di atas kita itu udah melewati proses itu, sedangkan kita belum. Makanya kita tetap stuck di situ aja gitu loh. Jadi potensi diri kita jadi nggak nambah gitu. Makanya itu menambah rasa tidak percaya diri pada diri kita, padahal sebenarnya kita bisa. Dari saya, itu saja. Saya kembalikan kepada PK. Oke, baik Kak. Terima kasih. Mantap kali kesan dan pesannya. Kepada teman-teman lain, ada yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya? Izin PK. Oke, dipersilakan pada Anggi. Semangatlah, semangat. Oke, jadi saya terima kasih. Yang pastinya terima kasih ya. Kesan dari saya tuh saya sangat senang karena di mana teman-teman di sini semua juga udah memberikan solusi kepada saya berhubung ini dengan juga masalah saya, di mana saya juga saya merasa kalau saya itu tidak percaya diri. Yang pastinya saya senang karena saat ini dan hari ini mendapatkan solusinya. Terus pesannya yaitu yang pastinya semoga kita bisa lebih percaya diri, lebih yakin dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Oke, baik. Terima kasih. Sepertinya udah semua apa belum ini? Udah lah ya. Oke. Setelah kesan dan pesan, maka sampailah kita di akhir konseling kelompok kita pada hari ini. Selanjutnya, oke, saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti konseling kelompok kita pada sore hari ini dengan baik, banyak yang menanggapi. Terima kasih lah intinya ya kan, nggak ada kata yang lain, nggak mungkin saya bilang apa ya kan. Pokoknya terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh PK
kedua. Kepada PK kedua saya persilakan.